Good to Great. Good adalah musuh dari great. Kalau kita sudah nyaman dengan good, maka kita akan susah sekali untuk menjadi great. CD audio ini adalah base dari buku Good to Great karangan James Collins. Buku ini adalah mendapatkan gelar sebagai buku yang terbaik di dunia versi Asosiasi Manajemen Amerika, yang saya bawakan secara bebas. Berdasarkan penelitian dari James Collins, ada 1.435 perusahaan sejak mulai tahun 1965 sampai 1995, akhirnya ditemukan 11 perusahaan yang pertumbuhannya minimal 3 kali lipat dibanding market selama 15 tahun berturut-turut. 11 perusahaan ini adalah Abbott, Circuit City, Fannie Mae, Gillette, Kimberly-Clark, Kroger, Nucor, Philip Morris, Pitney Bowes, Walgreens, dan Wells Fargo. Perusahaan yang sangat mengesankan ini, sebagai perbandingan dengan perusahaan yang lain, apabila kita invest di perusahaan yang 11 ini, $1 di tahun 1965, maka nilai saham $1 ini akan menjadi $471 di tahun 2000. Atau mengalami kenaikan 471 kali lipat, sedangkan rata-rata market hanya naik 56 kali lipat. Misal, apabila kita invest di salah satu perusahaan tadi, yaitu Walgreens, perusahaan ini berhasil mengalahkan Intel 2 kali lipat, bisa mengalahkan hasil apabila kita invest di General Electric 5 kali lipat, bisa mengalahkan apabila kita invest di Coca-Cola 8 kali lipat, dan mengalahkan market secara umum 15 kali lipat. Setelah dilakukan penelitian, lebih dari 15.000 jam kerja untuk menyelesaikan proyek ini, akhirnya Jim Collins menyimpulkan, ada beberapa hal yang menjawab kenapa perusahaan-perusahaan ini tumbuh begitu dahsyatnya, sedangkan perusahaan yang lain hanya biasa-biasa saja. Beberapa hal ini disimpulkan, yaitu adanya 1. Leadership level 5. Apa yang dimaksud leadership level 5? Nanti akan kami jelaskan. Yang kedua adalah pentingnya orang terlebih dahulu baru menentukan apa yang harus dikerjakan. Yang ketiga, perusahaan-perusahaan yang sangat-sangat dahsyat ini selalu konfront menghadapi kenyataan, walaupun kenyataan tadi brutal, tanpa kehilangan iman bahwa dia akan besok menjadi apa. Yang keempat, perusahaan-perusahaan yang sangat dahsyat ini mereka mempunyai konsep landak, konsep yang sangat-sangat sederhana dalam 3 lingkaran. Maksudnya apa? Nanti akan kami jelaskan. Kemudian yang kelima, adanya kebiasaan atau budaya disiplin. Yang keenam, adanya teknologi yang mempercepat. Kemudian yang ketujuh, adanya momentum yang membuat perusahaan yang dahsyat ini tetap dahsyat atau bahkan menjadi lebih dahsyat lagi. Sekarang mari kita bahas level 5 leadership. Apa yang dimaksud dengan level 5 leadership ini? Level pertama leadership menurut Jim Collins adalah adanya individual yang sangat-sangat tinggi kemampuannya. Dia sangat-sangat produktif, sebenarnya karena bakatnya dia, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan kerja yang bagus. Dia mempunyai hasil yang sangat-sangat bagus. Tapi hanya individual. Level yang kedua adalah contributing team member, yaitu di mana individual tadi mempunyai kesempatan untuk bekerja sama di dalam satu grup yang objektifnya sama dan kerja efektif, sehingga dalam satu hal akhirnya mereka mencapai goalnya. Level 3 adalah competent manager. Ini adalah sekumpulan orang yang diorganisasi dengan sangat-sangat baik dan mereka efektif dan efisien menuju ke arah goalnya mereka. Goal yang sudah ditentukan dengan adanya competent manager, goalnya dicapai dengan efektif dan efisien. Sedangkan level 4 tentang leader, yaitu adalah adanya effective leader. Maksudnya apa effective leader ini? Effective leader ini adalah, dia adalah leader yang sangat-sangat dahsyat, dia komitmen dan dia sangat jelas sekali tujuannya apa. Dengan adanya orang ini terjadilah standar yang luar biasa sehingga semua orang yang di bawahnya dia tertarik untuk mengikuti effective leader ini untuk mencapai goalnya. Yang dimaksud dengan level 5 leader itu adalah leadernya di sini adalah membangun kejayaan, membangun kedahsyatan dengan kombinasi antara kesederhanaan atau istilahnya low profile, high profit, yaitu kombinasi antara dua, personal humility atau kesederhanaan secara pribadi dan keinginan profesional yang sangat-sangat kuat. Inilah yang dimaksud level 5
leader. Bedanya apa level 5 dengan level 4? Level 4 juga pada waktu dia menjadi leader, perusahaannya juga menjadi dahsyat dan sukses luar biasa. Tetapi biasanya yang level 4 leader ini ketika dia keluar, perusahaannya jadi hancur karena tergantung hanya satu orang tadi. Dengan level 5 leader atau level 5 eksekutif ini yang sangat-sangat dahsyat, dia sangat-sangat perhatian terhadap bagaimana perusahaan ini berlangsung lama sekali dengan atau tanpa dia. Jadi kuncinya di sini dari 11 perusahaan ini yang dianalisa oleh Jim Collins, ternyata ada yang menarik. Temuan-temuan yang menarik tentang pemimpin di sini, ternyata pemimpinnya mereka adalah rendah hati dan siapapun yang menggantikan mereka ternyata terset satu kondisi yang membuat perusahaan tadi tetap dahsyat. Kenyataan yang menarik dari perusahaan Good to Great Company ini, perusahaan yang sangat-sangat dahsyat ini, dari 44 CEO yang pernah menduduki jabatan di tempat mereka, ternyata hanya ada 2 yang datang dari luar. 42 adalah datang dari dalam. Temuan yang menarik lagi adalah ternyata tidak ada hubungan yang sistematis antara executive compensation dengan proses bagaimana perusahaan tadi menjadi good, menjadi great. Betul sekali, presiden, direktur atau CEO dari perusahaan tadi pasti mereka kerja untuk mendapatkan uang juga. Dan ternyata bukan hanya hal itu saja, karena tidak ada hubungan yang signifikan tentang jumlah gajinya atau jumlah kompensasinya dengan prestasinya. Ini menarik untuk dilanjutkan pada titik kedua atau hal kedua yang membuat perusahaan tadi jadi good to great. Dijelaskan oleh Jim Collins, yang paling penting, banyak sekali orang mempunyai persepsi yang salah, yaitu mengatakan bahwa manusia adalah aset dari perusahaan. Dikatakan Jim Collins, itu salah. Yang benar adalah orang yang tepat atau manusia yang tepatlah adalah aset dari perusahaan. Di good to great, perusahaan-perusahaan yang sangat-sangat dahsyat, mereka bukan mulai dari visinya kemana terlebih dahulu. Ternyata mereka mulai dari menemukan orang yang tepat lebih dulu. Seperti ibaratnya ketika kita mau naik bis dan mau berpergian. Daripada kita menentukan tujuan, kita mau pergi kemana, kalau di perusahaan Good to Great ini, dia cari orang-orang yang tepat dulu, dimasukkan ke dalam bis, terserah bisnya mau dibawa ke mana oleh orang-orang yang tepat tadi. Dan sistem reward and punishment-nya itu bukan dibuat untuk membuat bagaimana orang yang salah akhirnya mereka bisa jadi benar. Ini kelemahan banyak sekali perusahaan yang dimana kita membuat sistem kompensasi reward and punishment-nya serta aturan-aturan main untuk membuat orang-orang yang salah menjadi orang-orang yang benar. Orang-orang yang tidak produktif menjadi produktif. Dikatakan oleh Jim Collins, apabila perusahaan kita masih membutuhkan sistem-sistem untuk mendisiplinkan orang, berarti perusahaan tadi bukan perusahaan yang besar karena mereka punya banyak orang yang salah di dalam bisnya. Sistem kompensasi bukan digunakan untuk membuat orang yang baik menjadi benar, melainkan digunakan untuk membuat orang yang benar supaya tertarik masuk ke dalam bis dan bertahan di dalam bis. Jadi prinsip siapa orangnya, baru visinya kemana, ini diterapkan sangat-sangat detail di perusahaan 11 perusahaan yang sangat-sangat hebat ini tadi. Jadi prinsipnya di sini, it is who you pay, not how you pay them. Kalau orangnya memang dahsyat, memang betul-betul dahsyat, betul mereka kerja tetap cari uang sekali lagi, tapi walaupun mereka tidak mendapatkan hasil sebesar CEO-CEO yang lain, mereka tetap membawa hasil yang luar biasa bagi perusahaan. Bahkan dari data, ternyata good to great eksekutif, mereka menerima sedikit lebih sedikit, jadi slightly less dari total cash compensation selama 10 tahun. Pada waktu masa mereka membuat perusahaan-perusahaan dari good tadi menjadi great yang luar biasa dahsyat dibandingkan perusahaan-perusahaan yang biasa-biasa saja. Ditegaskan di sini, bukan berarti bahwa executive compensation itu tidak ada hubungannya dengan orang yang sukses atau perusahaan yang sukses. Tapi di sini ditegaskan bahwa pentingnya orang yang tepat. Kalau kita mendapatkan orang yang tepat, walaupun tadi executive compensation plan-nya itu ternyata sedikit atau slightly less dibanding yang lain pun, karena orang-orang yang dahsyat, mereka akan tetap menghasilkan hal-hal yang dahsyat. Prinsip yang sering saya katakan yaitu prinsip 1-3-5. Satu orang karyawan mempunyai penghasilan 3 kali lipat dibanding karyawan yang lain karena dia mempunyai produktivitas 5 kali lipat dibanding karyawan yang lain. Seperti prinsip yang dipakai oleh Nucor eksekutif di mana perusahaan tadi tumbuh begitu dahsyatnya, dia mengatakan, we hire 5, kita merekrut 5. Work them like 10. Mengerjakan mereka seperti 10 orang, pay them like 8. Jadi rekrut 5 ini kerjanya seperti 10 dan penghasilannya mereka seperti 8 orang. Untuk memenuhi prinsip yang kedua ini, yaitu first who, baru what. Siapa orang-orang yang terbaik yang bisa kita rekrut dan kita tempatkan, baru kita tentukan what, visionnya mau kemana, bisnya mau pergi kemana.
Ada 3 hal yang kita bisa lakukan di sini. Bagaimana kita bisa disiplin merekrut? Kunci nomor 1 tadi adalah ketika kita ragu-ragu, jangan direkrut. Tetaplah mencari. Selalu cari orang-orang yang terbaik yang kita bisa dapatkan. Praktek disiplin yang kedua, ketika Anda tahu bahwa Anda harus membuat perubahan dalam hal manusianya, take action. Jadi perusahaan-perusahaan yang good to great tadi, mereka mempunyai sistem di mana akan membuat orang-orang yang tepat akan berada di dalam perusahaan dalam waktu yang sangat lama, atau orang-orang yang tidak tepat akan segera turun dari base-nya. Ketika kita dapatkan orang-orang yang tepat, kita akan melakukan apapun sedemikian sehingga orang-orang yang tepat itu berada di dalam perusahaan dalam waktu yang sangat lama. Tapi ketika kita membuat kesalahan dalam merekrut, maka kita harus menghadapi kenyataan. Maka secepat mungkin mereka harus keluar dari perusahaan. 2 pertanyaan yang akan membantu kita di dalam mengambil keputusan untuk merekrut seseorang atau tidak. Ketika orang tadi sudah berada di dalam perusahaan kita akan tanya kepada diri kita 2 pertanyaan ini. Kalau misalnya saya boleh ngulangi, kira-kira orang ini saya rekrut atau tidak? Kalau jawabannya tidak, berarti dia harus dikeluarkan. Pertanyaan yang kedua, kalau misalnya orang ini datang menghadap ke saya, orang yang sudah terlanjur direkrut ini, dan dia mengatakan, Pak, mohon maaf Pak, saya harus meninggalkan perusahaan ini karena ada tantangan baru yang lebih menantang di luar perusahaan ini. Gimana perasaan kita? Kita merasa kecewa atau akhirnya kita secara rahasia kita merasa lega? Kalau sebetulnya kita jawabannya adalah kita merasa lega, berarti sebetulnya orang ini harus turun atau keluar dari perusahaan kita. Praktek disiplin ketiga untuk mewujudkan prinsip yang kedua. Pilih orang yang tepat, baru melakukan hal yang tepat. Prinsip ketiga ini adalah selalu letakkan orang-orang yang terbaik di dalam peluang-peluang yang terbesar, bukan di masalah yang terbesar. Kecenderungan perusahaan, biasanya perusahaan meletakkan orang-orangnya yang terbaik untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka yang besar. Mestinya yang benar adalah masukkan orang-orang yang tepat ini atau orang-orang yang paling dahsyat ini ke dalam peluang-peluang yang paling besar yang ada di dalam perusahaan tadi. Seringkali saya berikan contoh di dalam seminar saya. Ketika ada perusahaan, misalnya toko buku, ada buku 100. Dan kemudian perusahaan ini atau toko buku ini mau omsetnya naik 2 kali lipat. Saya tahu bahwa kalau dia mau naik omsetnya 2 kali lipat, dia harus menjual 100 buku ini dengan baik. Saya percaya atau tidak, kalau mereka fokus hanya 4-5 buku yang best seller, penjualannya bisa naik 50-60% terlebih dahulu. Nah celakanya, apa yang jadi? Kebanyakan penerbit ataupun toko buku, ketika bukunya yang laku malah disembunyikan, bukunya yang tidak laku dia display malah dipromosikan. Mestinya buku yang laku dia promosikan, karena pertanyaannya begini, mudah mana menghasilkan uang? Buku yang sudah laris atau buku yang tidak laris dipaksa-paksa untuk menjadi laris? Prinsip ini sama persis di dalam mengalokasikan orang. Apabila kita mempunyai orang-orang yang terbaik, kasih dia kesempatan, kasih dia peluang-peluang yang lebih besar. Bukannya kita kirim untuk terus menyelesaikan masalah-masalah yang ada, tapi kita fokus untuk bagaimana drive dia maju ke tempat-tempat yang terbaik yang bisa dia lakukan. Dari prinsip yang kedua yang menarik ini, bagaimana kita mendapatkan orang-orang yang tepat baru ditaruh di satu perusahaan dan terserah perusahaan mau dibawa ke mana ini. Dikatakan di sana bahwa ketika kita berpikir harus mulai memanage dengan ketat atau mengontrol dengan sangat-sangat ketat, berarti kita mengalami kesalahan di dalam merekrut orang. Orang-orang yang terbaik mereka sebetulnya tidak perlu diatur. Dibimbing, yes. Diinspirasikan, yes. Tapi diatur secara ketat, itu adalah kesalahan. Kalau kita mempunyai orang yang salah di dalam perusahaan dan kita tahu, dan kemudian kita menunda, memberikan alternatif yang lain, memberikan kesempatan kedua, ketiga, dan keempat, kita mengharap bahwa dengan adanya sistem dan atau kemudian aturan yang ketat, bahwa orang tadi akan meningkat, kita meluangkan waktu untuk membenahi orang tersebut, dan ternyata situasi tidak berkembang, kemudian kita pulang rumah dan kita menemukan bahwa energi kita habis karena mikirin orang yang salah ini sungguh sangat menyedihkan. Jadi prinsip orang yang tepat ini sangat-sangat penting untuk membuat perusahaan kita dari good, dari biasa, atau dari baik menjadi dahsyat luar biasa. Dan di dalam prinsip ini juga, orang-orang yang dahsyat ini, mereka mempunyai kebiasaan yang baik. Mereka mau berargu, mereka mau berdebat. Dan kadang mereka berdebat dengan sangat-sangat kencang untuk mewujudkan yang terbaik untuk perusahaan.
Tapi poin berikutnya, setelah mereka berdebat, walaupun mereka berdebatnya dengan emosi, dengan segalanya dia taruh pada waktu mereka berdebat, ketika tercapai satu keputusan, dan selalu akan bisa tercapai keputusan, kalau orang-orang tadi, orang-orang yang benar-benar dahsyat, mereka berdebat bukan untuk memenangkan egonya, mereka berdebat adalah demi perusahaan, mereka memikirkan yang terbaik untuk perusahaan, bukan untuk dirinya sendiri. Jadi setelah mereka ambil keputusan, ini yang menarik. Orang-orang yang tadi berdebat-berdebat tadi, mereka semuanya bersatu untuk menjalankan keputusan tadi, walaupun secara interest atau secara daya tarik mereka tidak tertarik atau sebelumnya tidak setuju terhadap keputusan tadi, tapi karena sudah diputuskan bersama, mereka bersatu dengan sepenuh hati, mereka menjalankan keputusannya. Sekarang kita menginjak prinsip yang ketiga. Prinsip yang pertama, perusahaan yang dahsyat tadi memiliki leadership level 5, yaitu personality yang sangat-sangat sederhana tapi high profit, dan tetap mempunyai professional will dan kemauan secara profesional yang begitu tingginya. Kemudian yang kedua adalah selalu orang yang tepat, baru arah yang tepat. Kemudian yang ketiga, bahwa kita harus selalu menatap kenyataan, walaupun kenyataan tadi begitu brutalnya, tanpa kehilangan keyakinan bahwa kita akan mencapai yang terbaik dalam hidup ini. Pentingnya menatap kenyataan ini, itu diceritakan dari satu kisah seorang jenderal yang bernama Jim Stockdale. Dia adalah jenderal bintang 3 atau orang dengan pangkat tertinggi yang pernah nginap di Hanoi Hilton. Maksudnya apa Hanoi Hilton? Itu pada waktu perang Vietnam, Jim Stockdale ditangkap. Dia disiksa lebih dari 20 kali selama 8 tahun pada waktu dia dipenjara di tahun 1965 sampai 1973. Dan ketika Jim Stockdale ini bebas dan merdeka, dia ditanya oleh wartawan, apa yang membuat Anda bisa lolos dari seluruh penyiksaannya dan akhirnya Anda bisa tetap hidup dan sampai hari ini masih hidup dan semangat? Jawabannya adalah, saya tidak pernah kehilangan keyakinan bahwa akhir dari cerita ini saya pasti bebas. Saya tidak pernah meragukan bahwa saya pasti akhirnya bebas. Dan pasti akan membuat seluruh pengalaman yang saya alami pada waktu itu akan menjadi pengalaman yang tidak tertukarkan oleh hal apapun. Dan saya akan anggap pengalaman ini yang akan menjadi fondasi saya untuk menjadi lebih baik dan lebih baik di masa depan. Jadi ketika Jim Stockdale ini mengalami penderitaan, dia tidak pernah kehilangan iman bahwa dia akan menjadi lebih baik karena hal ini. Dan dia yakin pasti akan lolos, dan pasti akan lolos. Dia yakin. Tapi ini bedanya ketika Jim Stockdale ditanya, lalu kalau teman-teman Anda yang banyak yang mati pada waktu itu kalau boleh tahu orang-orang yang tipe seperti apa kok mereka tidak lolos dan akhirnya meninggal dunia sebelum mereka dibebaskan? Jawabannya langsung sederhana dan sangat mengejutkan wartawannya saat itu. Dia jawab begini, orang yang mati duluan adalah orang yang optimis. What? Wartawannya kaget. Ini dikatakan bahwa mereka seringkali optimis. Saya pasti bisa pada waktu nanti Natalan saya pasti diloloskan, saya pasti akan dilepas. Ternyata tidak, mereka kecewa. Oh nanti waktu tahun baru saya pasti dibebaskan. Oh ternyata tidak. Oh saya dengar ini kelihatannya 1 bulan lagi kita dibebaskan. Ternyata tidak. Mereka mati bukan karena digebukin, mereka mati karena mereka kecewa dan mereka membunuh dirinya sendiri secara pikiran. Dan akhirnya mereka tidak tahan dan mati sungguhan. Ini bedanya. Seorang top leader yang membawa dia sukses menjadi hidup dan jadi sukses. Bedanya apa sih antara optimis dengan positif? Positif adalah yakin bahwa pasti berhasil. Sedangkan positif itu adalah orang-orang yang menghadapi kenyataan yang paling pahit pun, dan dia memberi arti terhadap kejadian tadi, sehingga bisa membawa manfaat di kemudian hari. Ketika saya belajar dari Anthony Robbins, sudah dijelaskan bahwa seorang leader itu ada 3 karakter. Satu adalah see whatever happen as it is. Not less, not more. Apa yang dimaksudkan? Seorang leader, dia melihat sesuai dengan kenyataannya. Tidak dikurangi, tidak ditambahin. Kalau Anda kelebihan berat 20 kilo, ya Anda ngomong bahwa Anda memang kelebihan berat 20 kilo. Bukan, saya sedikit montok. Enggak, Anda mengurangi. Kebanyakan orang tidak bisa berubah karena dia tidak mau melihat kenyataan. Dan seorang leader, kualitas yang kedua seorang leader, dia melihat apa yang dia seharusnya menjadi. Jadi seorang leader dia mempunyai visi, mestinya saya harusnya begini. Terlepas apapun yang terjadi sekarang, dia mempunyai goal bahwa saya seharusnya seperti ini. Atau seorang leader selalu dia set a new standard. Sekarang begini, dia selalu men-set a new standard jauh lebih baik dari keadaannya yang sekarang. Yang ketiga,
kualitas dari seorang leader, menurut Anthony Robbins, dikatakan bahwa seorang leader akan menggather all resources to achieve the goal. Jadi dia akan memanfaatkan sumber daya, semua sumber daya. Atau leader ini adalah sangat-sangat berdaya, memanfaatkan semua sumber daya dan dia sendiri sangat-sangat berdaya untuk mewujudkan, menjadikan satu semua, untuk mewujudkan goalnya dia. Persis cocok seperti yang dikatakan oleh si Jim Stockdale ini tadi, sang jenderal bintang 3, yang akhirnya dia selamat. Dia selalu melihat apa kenyataannya. Yes, dia digebukin. Ya, dia begini, dia diisolasi. Dia melihat, mestinya tidak boleh diisolasi. Mestinya dia harus bisa komunikasi. Kalau dia bisa komunikasi, maka dia akan lebih tahan dalam menghadapi pengurungan dan penyiksaan ini. Langsung dia, kalau komunikasi bagaimana? Dia melakukan cara. Dari huruf A sampai Z, dia melakukan dengan batu diketok. Kalau tek, spasi, tek-tek berarti itu huruf A. Kemudian kalau tek-tek, spasi, kemudian tek-tek berarti itu huruf B. Seperti itu dan seterusnya sampai 24 huruf, sehingga dia bisa berkomunikasi dengan teman-temannya yang lain. Dan kemudian dia membuat sistem bagaimana dia bisa bertahan menghadapi kondisi yang digebukin tadi. Dia selalu berpikir bahwa kalau saya digebukin begini, saya tidak boleh berteriak, saya celaka. Saya harus juga mengeluarkan teriakan. Tapi kalau saya teriak terus, nanti saya juga celaka, saya mati. Dia mempunyai sistem. Kalau dia misalnya digebukin sekian menit, dia baru mengatakan sesuatu hal. Setiap menit baru mengatakan sekali sesuatu hal. Jadi dia berteriak pada waktu sehingga dia bisa hidup sekian lama pada waktu dia disiksa. Jadi dia mempunyai sistem untuk bertahan hidup supaya dia tetap sadar. Nah ini dia menghadapi kenyataan, dia tahu bahwa dia harus hidup. Dan dia menghadapi kenyataan yang paling pahit pun. Dan kenyataan yang paling pahit pun bukan untuk membuat dia menyerah, tapi dia tetap diberi arti untuk dia belajar hal apa, melakukan apa, sehingga dia bisa bertahan hidup. Dan dia tetap tidak pernah kehilangan imannya bahwa akhir dari cerita tadi adalah dia akan dibebaskan dalam kondisi tetap hidup dan sehat. Cerita ini sama persis dengan perusahaan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tidak mau menatap kenyataan ketika dia rugi, ketika dia rugi, dan kemudian mereka selalu ngomong, oh tenang, ini hanya sebentar aja. Nanti ketika musimnya bagus, nanti akan untung lagi. Ternyata tidak. Mereka tidak ambil dan mereka tidak menghadapi kenyataan dengan sesungguhnya. Mereka menipu diri sendiri, mereka menenangkan diri sendiri, padahal masalah betul-betul ada di depan mata. Mereka tidak mau menghadapi kenyataan. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang sangat dahsyat, yang tumbuh 3 kali lipat dari perusahaan, dia selalu fokus kepada hal-hal yang betul dia inginkan, tapi dia tetap menatap apapun yang terjadi, walaupun kenyataan tadi pahit, mereka hadapi dan mereka atasin. Nah, bagaimana prinsip ini bisa dijalankan? Bagaimana kita bisa menghadapi kenyataan yang paling brutal pun tanpa kehilangan iman bahwa akhirnya kita akan berhasil? Kita harus membuat satu kebudayaan di perusahaan kita sehingga kebenaran akan muncul, tidak disembunyikan dari CEO atau tidak disembunyikan kepada yang punya. Caranya bagaimana? Ada 4 hal untuk membuat basic practice sedemikian sehingga iklim kebenaran akan muncul ini. 1, selalu bimbing dengan pertanyaan bukan jawaban. Ketika seorang leader memimpin, dia akan memimpin dengan pertanyaan. Dia akan memancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Dia membiarkan orang lain ngomong, bukannya dia memberikan jawabannya. Kemudian, bukan merindukan semua taat, tidak. Yang kedua adalah orang harus dialog dan debat. Mereka memunculkan semua idenya dia, pandangannya mereka semua. Dengan tujuan adalah bukan untuk memenangkan ego masing-masing, tapi dengan tujuan adalah untuk memenangkan perusahaan. Jadi tinjauannya adalah tinjauan perusahaan. Yang ketiga, ketika terjadi kesalahan pada waktu otopsi mayat, itu dilakukan otopsi tanpa mencari tahu siapa yang harus disalahkan, tapi mencari tahu apa yang salah, dan sedemikian sehingga kemudian hari bisa dibuatkan sistem untuk mengatasi masalah ini. Atau bisa rekrut orang, atau dengan ide pemecahan, atau memakai produk atau teknologi yang tepat, sedemikian sehingga masalahnya teratasi, bukan mencari siapa yang harus disalahkan. Yang keempat, kembangkan kebiasaan seseorang boleh mengeluarkan bendera merah. Yang dimana pada waktu bendera merah dikeluarkan ini, berarti semua orang harus diam dan mendengarkan dia. Di dalam perusahaan, ketika ada perusahaan yang mengembangkan sistem seperti ini, ketika di dalam rapat, mereka di dalam waktu 6 bulan, mereka boleh mempunyai bendera merah. 1, dan bendera ini tidak boleh ditransferkan kepada orang lain, tidak boleh dijual, tidak boleh dialih tangankan. Dan setiap orang pada waktu rapat, ketika dia merasa bahwa itu ada sangat-sangat penting dan sangat-sangat bahaya menurut dia boleh
mengeluarkan bendera merahnya. Dan ketika dia bendera merah, dia akan ngomong sepenuhnya tanpa akan dicela, tanpa akan di-stop, tanpa akan dibantah terlebih dahulu. Sampai semua habis, baru setelah itu baru akan dibahas. Dengan adanya bendera merah ini, mereka mulai mempunyai kekuatan untuk mengatakan yang sesungguhnya dan bisa mendapatkan perhatian dari seluruh jajaran manajemen. Jadi ketika rapat, mereka bawa benderanya. Kalau mereka penting, mereka akan keluarkan benderanya. Dan mereka hanya boleh mengeluarkan sekali, jadi mereka tahu bahwa itu sangat-sangat penting untuk perusahaan. Perusahaan yang dahsyat juga mengalami banyak tantangan. Sama persis dengan semua perusahaan yang lain. Hanya mereka memberikan respon terhadap tantangan ini dengan cara berbeda. Mereka tidak mengabaikan tantangannya, mereka bahkan tumbuh semakin kuat melalui tantangan yang ada. Dikatakan oleh Jim Collins dalam bukunya Good to Great bahwa mengeluarkan waktu atau mengalokasikan waktu dan energi untuk memotivasi orang itu sebetulnya adalah usaha yang mubazir atau sia-sia. Pertanyaan yang sesungguhnya bukan bagaimana kita bisa memotivasi orang-orang kita. Karena apa? Kalau kita sudah mendapatkan orang-orang yang tepat, mereka akan termotivasi dengan sendirinya. Kuncinya adalah supaya kita tidak mendemotivasi mereka. Cara yang paling bagus untuk mengurangi motivasi orang yaitu adalah dengan cara mengabaikan kenyataan yang brutal atau fakta-fakta yang pahit kita abaikan. Itu adalah satu-satunya cara yang untuk mendemotivasi orang dengan sangat-sangat cepat. Kepemimpinan bukan dimulai dengan hanya sekedar vision, tapi kepemimpinan juga dimulai pada waktu orang melihat kenyataan, apapun sepahit apapun kenyataannya dan implikasinya seperti apa, baru visionnya dan baru usahanya mencapai ke arah vision tadi dengan adanya orang-orang yang tepat. Hal keempat atau prinsip keempat bagaimana perusahaan-perusahaan yang biasa bisa menjadi dahsyat luar biasa, yaitu ada satu yang dikatakan prinsip landak. Menyederhanakan dengan 3 lingkaran. Apa yang dimaksud dalam prinsip keempat ini atau yang namanya prinsip landak ini? Ada cerita tentang 2 hewan. Yang satu adalah rubah, yang satu landak. Rubah begitu cepat larinya. Giginya tajam sekali, besar-besar. Dan dia gesit, dia sangat-sangat kuat. Banyak akal, cerdik sekali, luar biasa. Yang satu landak, dia sederhana, dia jalannya lambat. Seolah-olah tanpa pertahanan, dia cari makannya juga sederhana dan kesannya sedikit bodoh. Ketika rubah tadi mau memakan landak, dia mulai menjebak. Dia jalan di sana, dia mengendap-endap. Dia dengan segala jurusnya, kecerdikannya, dia dengan akalnya dan segala kegesitannya, dia langsung menyergap landaknya. Sudah! Dan apa yang terjadi? Landak tadi langsung menggulung badannya dan langsung durinya keluar semua. Jet! Ternyata rubahnya tidak berhasil. Rubah ini terus dengan segala kecerdikannya, dengan segala akalnya. Dia melakukan banyak hal sekali. Sedangkan landak tadi hanya melakukan satu hal saja. Setiap ada serangan, dia menggulung dirinya dan durinya dibuka. Hanya sederhana sekali. Nah, dibahas di sini ternyata perusahaan-perusahaan yang dahsyat yang membuat keuntungan 3 kali lipat lebih dari market tadi, minimal dalam 15 tahun berturut-turut, ternyata dia juga simple. Mereka berpusat kepada 3 hal. Setelah diteliti, ternyata perusahaan-perusahaan yang terus-menerus tumbuh dan begitu hebatnya mengalahkan perusahaan-perusahaan yang lain, ternyata mereka pada 3 lingkaran. Ternyata mereka fokus kepada 3 lingkaran. 1, fokus kepada apa yang kita bisa menjadi yang terbaik di dunia. Yang kedua, fokus kepada apa yang kita selalu semangat. Yang ketiga adalah kita selalu fokus apa yang menghasilkan atau yang mempunyai economic scale atau economic value-nya atau bisa menghasilkan uang yang banyak. Mereka sederhana, mereka melakukan apapun, mereka fokus kepada 3 hal. Yaitu sekali lagi, diulangi, 1 adalah apa yang dia bisa menjadi yang terbaik di dunia. Yang kedua, apa yang dia selalu semangat. Yang ketiga adalah apa yang dia bisa menghasilkan. Dia fokus kepada 3 hal ini, dan akhirnya perusahaan-perusahaan tadi bahkan bisa mengalahkan Coca-Cola, mengalahkan Intel, General Electric, dan segala macam tadi. Misalnya kalau kita melakukan sesuatu hal yang terbaik, yang kita bisa menjadi yang terbaik di dunia, dan kita sangat semangat di bidang tadi, tapi ternyata tidak ada skala ekonominya atau tidak bisa menghasilkan uang, untuk apa? Kemudian, kalau misalnya kita melakukan sesuatu hal yang kita sangat semangat dan betul bisa menghasilkan uang, tetapi kita tidak terbaik di bidang tersebut, maka kita akan menjadi perusahaan yang good saja atau so-so saja, tidak akan bakalan menjadi great. Juga semisalnya kalau kita bisa menemukan satu bidang yang kita bisa menjadi yang terbaik di dunia dan kemudian betul atau ada nilai tambahnya atau ada hasilnya secara keuangan, tetapi kita tidak semangat dalam menjalankan hal itu atau kita tidak suka di bidang tersebut, susah sekali kita menjadi yang terbaik atau susah sekali kita menjadi yang
tumbuh paling pesat di bidang tersebut karena tiadanya semangat tadi. Prinsip ini berbeda dengan dikatakan bahwa semua perusahaan itu harus kembali ke core bisnisnya. Bukan masalah dari sisi core bisnisnya. Percuma kalau core bisnis Anda ternyata tidak bisa melakukan satu achievement menjadi yang terbaik di dunia, maka Anda akan susah sekali menjadi great. Konsep landak di sini ini bukan goal, bukan strategi atau bukan maksud, tapi ini adalah pemahaman terhadap hal-hal apa yang kita bisa menjadi yang terbaik di bidang kita. Seperti yang saya katakan.